Oke, ini merupakan lanjutan video dari seri bagaimana caranya kita sebagai pemula bisa untuk memulai dropship. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa menampilkan workshop kita itu lebih profesional sehingga ketika orang lihat tuh ya suka gitu. Kita langsung ke penjelasannya. Jadi hal pertama yang perlu teman-teman pikirkan ketika misalkan membuat workshop itu adalah username. Username itu ya nama workshop kita. Kebanyakan orang bikin workshop tuh apalagi ketika memilih nama ya, itu pasti bingung banget. Namanya apa ya, namanya apa ya. Sebetulnya ketika teman-teman bingung, alangkah lebih baiknya teman-teman itu memikirkan apa yang dekat dengan produk atau target market jualan kita. Jadi pikirkan dua hal itu dulu aja. Produknya, kemudian target market jualannya. Karena konsepnya ada dua caranya. Bukan cara, maksudnya ada dua konsep dari nama. Konsep. Ketika teman-teman mau jualan online, itu brand, nama brand, ada lagi nama generic. Jadi kalau nama brand itu biasanya kita pakai nama yang tidak ada unsur kata kuncinya. Misalkan nama toko kita brandnya apa ya? Oh, ini kan punya saya. Kalau punya teman-teman misalkan jual mainan juga, misalkan namanya nama teman-teman, nama Anda plus brand. Misalkan namanya Susi Susi Toys misalkan. Jadi nama username-nya susitoys.id misalkan. Bisa kayak gitu caranya. Kalau misalkan mau pakai nama brand. Tapi kalau pakai nama generik itu biasanya pakai kata kunci. Kata kuncinya bisa kata kunci yang general, bisa pakai yang niche dari produk tersebut. Contoh, kita pakai kata kunci, misalkan jualnya mainan. Misalkan nama workshopnya mainan anak .id atau mainan anak underscores id atau apalagi ya, mainan anak murah. Nah, itu termasuk dalam nama yang generik. Kalau bisa nih ya, nama workshopnya itu nggak usah ada underscore atau titik. Jadi satu kata atau dua kata aja, maksimal itu tiga kata. Jangan sampai terlalu panjang. Nah, silakan teman-teman pikirkan baik-baik namanya. Kemudian yang harus jadi pertimbangan adalah mudah diucap, kemudian mudah diingat, kemudian mudah untuk bukan dilafalkan apa ya, mudah untuk dimengerti. Jadi ketika kita membaca username tersebut gampang diucap, kemudian ketika sudah gampang diucap, gampang diingat, kemudian mudah dimengerti. Jadi maksudnya mudah dimengerti itu, taruhlah misalkan viral toys, berarti oh ini mainan-mainan yang viral. Jangan sampai terlalu banyak kata-kata huruf yang susah untuk diucap gitu. Misalkan this CKNF. Ini kan susah gitu nama untuk dimengertinya, nih workshop apa gitu. Makanya teman-teman silahkan kalau misalkan mau diperdalam soal nama ini, diulangi aja videonya ke sebelumnya sehingga nanti bisa paham soal nama brand dan nama generic ini. Kita next ke uh, part selanjutnya yang juga penting, yaitu logo. Nah, kalau logo sebetulnya saya sangat menyarankan yang simple aja, yang penting eh, enak gitu dilihatnya. Bisa pakai warna hitam aja, sesuaikan aja dengan apa ya, tone colornya gitu. Kalau saya di sini pakai merah, kemudian teksnya berwarna putih, jadi nggak pakai logo tapi pakai teks dengan nama all shopnya. Ini menurut saya simple, buatnya juga gampang, tinggal pakai Canva atau Photoshop, udah bisa. Kemudian nama profile.
Nama profile ini sebetulnya bisa diisi dengan nama username sama, plus karena dia maksimal 30 teks, jadi saya tambahkan semacam apa ya, semacam kata kunci untuk orang gampang mengingat all shop saya, atau ketika dia pertama kali lihat tuh bisa langsung tahu, oh ini all shop apa. Misalkan teman-teman jualnya daster, di sini namanya daster.id, kemudian di sini tulisannya contohnya Duster Trendy 2020, bisa kayak gitu. Selanjutnya adalah kota. Kenapa sih kota itu penting banget? Karena meskipun orang akan tetap nanya dikirim dari mana, tapi buat beberapa orang, kota itu menjadi pertimbangan, terutama ongkos kirim. Mereka harus tahu dulu ini all shop dari mana asalnya gitu. Sehingga ketika mereka melihat, oh dari Jakarta, mereka udah bisa kebayang ongkos kirimnya sekian. Atau teman-teman bisa menaruh uh, kotaknya itu di, kalau pakai Instagram bisnis, di halaman opsional ada di sana bisa memasukkan alamat lengkap, jadi nanti bisa keluar di sini. Tapi kebetulan saya nggak pakai, jadi saya pakainya di bio. Lalu teman-teman masukkan di sini semacam apa ya, kata-kata atau tagline juga bisa, atau deskripsi singkat, padat, dan jelas mengenai all shop teman-teman. Sisanya tinggal dimasukkan aja untuk tempat ordernya. Misalkan di Line, di WhatsApp, atau di Marketplace misalkan kalau ada. Kalau misalkan teman-teman pakai Marketplace. Terakhir yaitu highlight. Highlight ini isinya, kalau saya ini testimoni semua, karena biar orang tuh ketika lihat, wah ini all shop bener nih, testimoni. Testimoni itu bisa testimoni chat, bisa testimoni pengiriman barang, bisa testimoni foto dari customer, bisa seperti itu, atau endorsement bisa. Nah inilah hal-hal utama ketika teman-teman memutuskan untuk jualan dropship di all shop, terutama di Instagram. Jadi ketika jualan Instagram, jangan sampai toko kita itu tidak terlihat profesional. Lebih baik terlihat sederhana dan profesional daripada tidak sama sekali. Kurang lebih itu sih yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat, kemudian teman-teman bisa langsung praktek. Ingat, jangan lupa namanya harus menjual. Meskipun kita cuma dropship, tapi nama tetap harus menjual. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman ke next video untuk penjelasan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan traffic untuk all shop kita, sehingga nanti bisa ada yang beli. Masa jualan nggak ada yang beli? Rugi dong. Terima kasih, silahkan ke next video.